Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara Megapolitan. Selamat pagi, salam sehat. Kembali bersama saya di program Bicara di Antara Megapolitan. Saat ini saya berada di area kawasan perumahan, yaitu Kota Baru Parahyangan, tepatnya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini saya telah kedatangan tamu dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan, yaitu beliau adalah Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan, Kota Baru Parahyangan, yaitu Dr. Denny Hardianto. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Gimana? Sehat? Sehat. Lalu fresh terus ya? Ya, alhamdulillah. Harus. Baik, sahabat Antara Megapolitan, bahwa kebutuhan akan rumah sakit, ya khususnya rumah sakit ibu dan anak, itu sangatlah tinggi. Apalagi kesehatan itu yang utama dan yang sangat mahal. Dan telah hadir saat ini yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan di Kota Baru Parahyangan. Tepatnya di Kabupaten Bandung Barat ya, Dok ya? Ya, betul. Oke. Dok, kita pengen tahu nih Dok, sejarahnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan ini dulunya seperti apa sih dan perkembangan sampai saat ini? Ya. Gimana Dok? Enggak. Ya, baik. Jadi gini sih ceritanya, gini Pak Eri. Jadi founder kami itu dimintain tolong gitu ya sama warga sekitar. Ya. Kira-kira kalau kami ini mau ke rumah sakit yang bebas antrian, nah kan gitu ya. Ya kan kita tahu ini BPJS ya sekarang ya, yang bebas antrian, kemudian yang ya lebih leluasa lah gitu ya, lebih lapang, tidak berdesakan. Betul. Bisa nggak ya itu ada di Kota Baru Parahyangan? Nah ceritanya begitu Pak. Nah, kemudian dari situlah dan beberapa permintaan yang lain gitu. Misalkan ya kami ini mau bersalin gitu loh, tapi tidak ingin jauh-jauh lah sampai keluar dari Bandung Barat gitu. Itulah jadi beberapa founder akhirnya menyikapin ya itu kan kebutuhan masyarakat ya pada waktu itu. Nah sehingga mereka founder sepakat akhirnya mendirikanlah suatu rumah sakit swasta ibu dan anak Parahyangan di Kota Baru Parahyangan, Pak. Begitu sejarahnya. Sejarah sampai saat ini. Luar biasa ya itu. Berdirinya sejak kapan dibangunin? Kita 2022 bulan Desember. Jadi kita udah 2 tahun lebih. 2 tahun lagi. Parahyangan ya. Berarti Desember kemarin anniversary dong Pak ya. Dok ya. Dok, iya nggak apa-apa. Next time ya Dok ya. Kalau ini Dok, konsep Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan ini apa sih Dok yang disampaikan ke masyarakat? Baik. Jadi memang gini sih kalau rumah sakit, walaupun kita punya konsep banyak sekali ya, tapi yang pertama yang konsep yang kita mau sampaikan adalah patient safety Pak. Jadi keselamatan pasien dulu. Itu yang harus ada dulu ya. Jadi kita tidak bisa bilang bermutu kalau ternyata tidak ada keselamatan pasien gitu. Kemudian yang kedua memang kita udah menghadirkan ya konsepnya tuh beauty hospital. Jadi kalau kita di medsos itu Pak, kita nama kerennya itu ya Parahyangan Beauty Hospital. Gitu. Kalau Indonesianya ya udah RSCA Parahyangan. Jadi konsepnya adalah beauty hospital ya, kita tahu ya ciri-cirinya beauty pasti ada satu keunikan berbeda ya dengan layanan yang lain ya, khususnya rumah sakit. Kemudian juga ada pembeda dari segi fasilitas ya, kemudian desain ruangan dan sebagainya itu beauty. Berarti butik hospital ya, ini berbeda dengan yang lain. Nah ini bicara fasilitas ya dari Rumah Sakit Ibu dan Anak ini yang ditawarkan ke masyarakat itu apa ya yang ada di sini? Ya. Kita fasilitas yang memang sudah ada dan itu sesuai standar ya, yang berlaku memang setiap rumah sakit harus punya emergency room ya, atau kita bilang IGD ya, gawat darurat. Kemudian dari depan itu juga kita ada outpatient,
kita ada beberapa studio ya sesuai spesialisnya masing-masing ya. Oke. Kemudian laboratorium sebagai pemeriksaan penunjang juga pasti ada. Oke. Radiologi ya, rawat inap, kemudian kamar operasi ya, dan kita juga punya pendukung Pak. Jadi kita punya ruangan gitu ya? Produk skin care sendiri juga, itu menjadi fasilitas kita. Iya, iya. Ya. Dan kemudian, nah ini kita punya memang salah satu konsep rawat inap kita itu one bed one room. One bed one room. Iya. Nah, Pak, bisa jelaskan tuh dok. Iya. Nah, ini sobat antar pengen tahu juga nih. Jadi ya one bed one room ini kita dalam satu kamar hanya satu tempat tidur. Satu kamar satu tempat tidur. Itu semua tipe dok. Semua tipe. Semua tipe. Dari mulai yang paling rendah sampai yang paling betul tinggi Pak. lah gitu ya. Jadi kalau memang biasa ya kan ada klasifikasi kelas, itu kan kita sering dengar ya. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Betul. Umumnya seperti itu ya. Umumnya seperti itu, tapi di kita penamaannya sedikit berbeda. Kalau kelas 3 itu kita konversinya superior, eksekutif, kemudian ada junior suite, dan kita yang paling tinggi VIP-nya itu ada celebrity suite. Nah, untuk yang superior yang paling standar itu sudah one bed one room. Gitu. Ya, pembedanya pasti ada ya. Dari amenities-nya, kemudian ya spesifikasi ruangannya, seperti itu ada pembedanya. Dari setiap tipe kamar itu emang ada pembedanya. Tapi semuanya tetap Pak one bed one room. Gitu. Tetap salah satu itu ya konsep one bed one room itu. Jadi cuman yang membedakan mungkin ketika keluarga pasien yang ingin membuka kamar, view-nya beda gitu, atau ada yang membedakan yang lain gitu, seperti itu ya mungkin ya. Jadi itu pemirsa sahabat antara Megapolitan. Jadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan ini emang yang membedakan karena namanya juga butik hospital ya. Jadi merupakan suatu konsep rumah sakit yang bentuknya butik gitu, seperti itu. Nah, kalau bicara terkait dokter ya, dokter yang ada di sini ini ada berapa dokter sih dok, dan nama-nama yang khusus gitu, spesialis itu apa aja dok yang ada di sini? Ya, kita punya Pak dokter spesialis itu jumlahnya 22 dokter spesialisnya. Yang paling banyak itu spesialis obgyn. Kita punya 10 orang. Obgyn bisa jelaskan dok apa dok? Ya, mungkin teman-teman yang belum tahu. Itu ya kebidanan dan kandungan ya. Customer kita yang mau melahirkan gitu. Atau dalam masih ibu hamil gitu ya. Nah, ini kita ada 10 orang spesialis obgyn. Dan subspesialis juga ada. Kami punya subspesialisnya di antara 10 orang. Kemudian yang kedua yang paling banyak itu spesialis anak Pak. Kita punya 5 orang. Kita punya 5 orang dan diantaranya juga ada subspesialisnya. Kemudian menyusul ada juga penyakit dalam ya. Walaupun kita rumah sakit ibu dan anak, kita juga ada penyakit dalam. Artinya bisa melayani bapak-bapak gitu kan? Bisa. Jadi kita itu hanya nama aja dok ya. Kita ya kan spesialis memang di ibu dan anak, tapi kita juga melayani yang bapak-bapak. Bapak-bapak. Anak, laki-laki juga lah gitu. Jadi selain itu ada mungkin bedah kayak gitu ada dok ya? Ada juga, kita punya dokter bedah dan juga dokter THT kita juga ada. Kemudian psikiater kita punya Pak. Itu psikiater ya. Dokter umum ya harus ya, kita ada 9 orang dokter umum. Kemudian dokter giginya juga ada. Itu 6 orang Pak. Itu dari sekian banyak dokter yang di sini itu mana sih yang lebih pasien yang lebih padat dan setiap hari itu selalu ada bergiliran itu? Ya, karena kan memang kita fokusnya di ibu dan anak, ya jelas kita kunjungan yang paling banyak adalah kunjungan ibu hamil dan kunjungan anak-anak ya, baik anak sakit ataupun anak sehat yang mendapatkan vaksin seperti itu, Pak. Itu yang kita paling banyaknya ya.
Berikutnya ya tetap ada ya beberapa pasien bedah seperti itu, pasien Oke. PHT gitu. Iya, jadi tindakan lanjutnya bedah tersedia di sini gitu, jadi nggak usah keluar lagi dari rumah sakit ini ya. Nggak usah ya. Waduh, jadi udah lengkap lah ya, tidak Udah perlu lengkap, ya. satu rumah sakit ini udah tersedia semuanya. Kalau yang dinamakan, saya lihat baca stand banner ini Celebrity Suite itu kelas rawat inap ya dok ya. Iya. Itu unik juga ya namanya ya, ada eksekutif terus sama junior suite itu yang tadi sampaikan dokter itu udah ada di situ ya, sampaikan. Nah, strategi rumah sakit ibu dan anak ini nih ya, apa sih dalam menjalani pelayanan ke masyarakat? Apakah bisa menggunakan seperti BPJS gitu dok, atau seperti apa? Atau mungkin ada dari asuransi lain? Ya. Kira-kira? Ya, memang sekarang ini kan pemerintahnya lagi gencarnya untuk apa menjalankan gitu ya program Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui pengelolanya yaitu BPJS. Dan memang di Indonesia cakupannya cukup besar ya untuk pasien BPJS. Nah, kami di RSUD Parahyangan saat ini segmentasinya justru yang non BPJS. Gitu sih. Nah, tapi tetap walaupun kita non BPJS, mungkin kebanyakan ya masyarakat juga, wah ini mahal ya, biotik mahal. Nah, itu tidak benar gitu karena kita tetap walaupun konsep biotik hospital dan segmentasi kita non BPJS, tetap harga kita terjangkau Pak. Itu strategi kita untuk di lapangan. Dan asuransi kami sudah banyak ya untuk kerjasama dengan berbagai asuransi kesehatan swasta. Boleh dok, sebutkan aja dok, nggak apa-apa dok, asuransi apa. Jadi mungkin mitra-mitra apa yang dekat sini atau sahabat Antara yang sekitar sini yang ingin mencoba merawat atau periksa ke sini yang mempunyai gitu ya jenis asuransi apa aja dok kira-kira yang bisa masuk? Ya kita ada Admedika kan itu satu induk juga ya. Betul. Bisa ada beberapa asuransi yang ini lainnya gitu ya. Dan juga ada BRI Life seperti itu ya dengan juga beberapa rekanan ya. Ada ya berarti ya. Ini untuk pasiennya dok, apakah hanya di area sini aja atau ada yang dari luar, mungkin kota Bandung atau di luar dari sini? Nah, dari data kami sih memang tetap ya 50% lebih itu adalah warga Kabupaten Bandung Barat. Ya. Kemudian sisanya sih ya Bandung Raya dan sekitar itu ya. Ya Jawa Barat ya, dan juga ada Pak yang dari luar Jawa Barat ya. Ada yang di sini Jakarta itu ada, dan memang kita juga ada yang warga negara asing. Itu juga kita melayani mereka. Jadi nggak ada kawasan area kota berparahyangan aja ya bisa dok. Kalau untuk akses jalan ke sini sebenarnya mudah nggak sih dok? Atau mungkin ada cuman satu arah? Tapi ke depan ada rencana ini ya pemerintah jadi mempermudah akses ke sini ya dok ya? Iya, menurut saya masih relatif strategis lah ya. Strategis karena dari exit tol ya Padalarang kita hanya cukup 5 menit saja gitu ya dari exit tol. Jadi itu pasti sangat mudah dijangkau ya Pak ya kalau udah dekat pintu tol itu. Wah, jadi nggak perlu repot-repot ya, tinggal map udah langsung ke sini lewatin yang di depan itu IKEA, ke belakang aja ya dok ya. Betul. Langsung. Dan kawasan ini kan juga anti macet. Nah itu yang anti macet ya, jadi mungkin disukai ya oleh masyarakat itu. Aksesnya kan hanya dari tol sampai masuk, nggak ngelewatin yang ke arah Cianjur ya dok ya sebelum itu kan ya. Kalau udah ke arah sana udah pasti macet itu sih. Iya pasti. Dok, ini agak sedikit ini nih, mungkin ya sekitar 2 tahunan lebih lah ya. Itu apa sih menjadi hambatan ya dan tantangan dalam mengelola rumah sakit ibu dan anak Parahyangan ini dok? Jadi hambatan. Tantangan atau hambatan kami ya tadi kita kembali lagi ke program pemerintah ya. Karena program JKN ya hampir sebagian besar ya memang
masyarakat memilih berobat itu menggunakan kartu BPJS-nya. Tapi tetap dari situ kita juga malah menjadi peluang sebenarnya ya. Betul, betul. Kalau ada masyarakat atau customer yang mungkin masih merasa experience-nya ya dengan BPJS kurang optimal, itu bisa beralih ke kami. Oh, gitu ya. Biasa seperti itu ya. Peluang seperti itu. Oke. Karena memang ya saat ini sih regulasinya kan sangat-sangat dinamis ya tentang ini BPJS Pak ya. Jadi kami sih justru menghadirkan suatu rumah sakit yang memang memberikan layanan yang aman, ya cepat dan berkualitas. Dan ini bisa diakses siapapun ya memang terkhususnya sih yang non BPJS gitu ya. Tetapi ya tidak memberikan satu pengorbanan yang berarti lah kalau untuk dari segi finansial, karena cukup terjangkau juga. Tidak memberatkan gitu lah ya. Betul. Ya, itu menjadi pilihan lain ya Sobat Antara, selain seandainya memang di program BPJS mungkin disebutkan tadi ada antrian, mungkin bisa juga di sini, karena di sini dengan harga yang tidak terlalu tinggi bisa membantu pasien atau yang sedang perlu melakukan perawatan gitu loh. Nah, kalau untuk kedepannya gimana nih tantangan ngadepin era yang sangat kompleks ya Dok ya di bidang kesehatan? Apakah perlu ada penambahan ruangan khusus, tindakan khusus gitu Dok? Ya, baik. Tantangannya memang kami kan pasti terus bertumbuh ya. Jadi kami akan melengkapi sarana prasarana kami, fasilitas yang untuk semakin meningkatkan kualitas dari pelayanan untuk ibu dan anak itu sendiri ya. Itu secara khusus. Memang secara umum kita juga melengkapi juga dengan paket-paket Pak. Jadi kita ada paketnya. Punya paket-paket yang itu cukup banyak peminatnya, lebih memudahkan. Itu juga menjadi keunggulan kami ya, karena dari paket itu bisa ada semacam garansi ya untuk customer ya dalam atau selama masa perawatan di RSUD Parahyangan seperti itu. Misalkan paket persalinan. Gitu. Nanti setelah bersalin langsung ditindaklanjuti perawatan yang lebih intens gitu ya. Kalau nggak bayinya atau nggak ibunya gitu. Nah, kalau dari laboratorium nih, boleh nggak sih Dok dari luar gitu, selain dari usus yang pasien kesini gitu. Jadi ibaratnya kalau memang dari luar tuh jauh atau padat, boleh hanya periksa lab kesini aja boleh ya? Boleh Pak. Itu juga memang menjadi salah satu layanan kami sih, ya boleh. Jadi saya tidak mau diperiksa dokter, tapi langsung dia ke laboratorium, nah itu boleh. Itu jam berapapun bebas ya layanannya? Iya, kita kan 24 jam ya. 24 jam ya, bergantian berarti. Ini Dok, kalau misalnya bicara kualitas tadi ya dokter sampaikan bahwa di sini tuh berbeda. Ada nggak sih yang komplain Dok dari pihak pasien ataupun dari keluarga pasien gitu? Nah itu gimana nanggapinya atau gimana kalau misalnya ada solusinya seperti apa gitu Dok? Ya, baik. Memang komplain itu selalu ya Dok. Fasilitas atau layanan lah ya. Betul. Tapi memang jumlahnya masih lebih banyak yang puas gitu daripada komplain gitu Pak. Tapi kami sangat mengapresiasi sih bagi customer kami ya, pasien kami yang selama dirawat itu komplain. Kami menyediakan Pak untuk alurnya komplain itu seperti apa. Beberapa customer kami memanfaatkan itu dan kami merespon positif ya, kami menghargai masukan dan segera menindaklanjuti seperti itu Pak. Jadi termasuk juga yang di medsos ya begitu ya. Betul. Pasti juga akan menjadi masukan kami untuk lebih meningkatkan mutu layanan kami begitu Pak. Jadi bisa ditangani lah ya setiap komplain ataupun keluhan gitu ya. Bisa. Dan semestinya sih beberapa yang sudah kami analisa yang komplain ini sebenarnya sudah selesai sih Pak gitu. Ketika di rumah sakit itu
Sebenarnya sudah selesai, Oke. gitu. Tapi ya mungkin ada ya sebagian Unek-unek gitu lah ya. ya itu tidak apa-apa, itu kan hak Iya. ya, itu hak setiap Oke. orang gitu. Oke. Tapi sebenarnya itu komplain sudah kami terima dengan baik gitu. Oke. Dan kami sudah menyelesaikan dengan baik juga gitu. Siap, siap. Nah, kalau ini kan sekarang ini lagi marak nih, Dok ya, virus baru tuh MPMH itu ya, Iya. yang dari luar, karena sekarang kan sebagian mungkin udah masuk Indonesia. Nah, itu cara menghadapinya virus itu, apakah emang bisa ditampung di sini, ataupun seandainya memang ada pasien yang ingin berobat, ngecek gitulah ya, seperti itu, apakah bisa diterima, Dok, di Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan ini? Ya, kami juga biasanya update juga ya terhadap Ya. isu terkini tentang perkembangan kesehatan. Nah, kami menyiapkan sih memang ada juga vaksin ya influenza ya. Kita Vaksin bisa influenza. menjadi ya perisai gitu ya bagi Betul. customer yang ingin Ya. supaya tetap fit ya. Ya. Apalagi menjelang long weekend gitu ya. Wah, Long weekend ini, Pak. minggu ini nih ya, minggu Ya. ini. Betul. Ataupun ya dalam pekerjaan sehari-hari ya yang pasti menuntut stamina yang prima. Jadi kami ada vaksin. Selain itu ya supaya kita tidak sakit ya kita imun boosternya aja. Kita tambahkan juga begitu. Kita juga punya seperti itu. Oh iya, jadi nggak usah khawatir ya, Dok ya, Nggak usah pastilah, khawatir. apalagi liburan kayak gini. Strategi ya, saya bicara strategi ini adalah strategi market ya, utama ya kalau di rumah sakit itu pasti ada ya Pak ya. Gimana sih gitu untuk sebagai biar maksudnya perusahaan atau roda rumah sakit tetap berjalan, itu mungkin ada kegiatan di luar atau CSR kayak gitu, pernah ada atau gimana, Dok? Ya, terima kasih Pak. Iya. Itu memang sudah menjadi agenda rutin kami. Oh, ada ya. Kami Oke, siap. punya event khusus dan itu mingguan ya. Mingguan, Jadi oke. kita mingguan, kita ada yang namanya Sabtu Sehat Pak. Sabtu Sehat. Ya, Sabtu Sehat. Oke. Dulu lokasinya di Bumi Hejo ya, satu kawasan komersil di sini ya. Oke. Dan kita sekarang memindahkan di lokasi kita sendiri. Di rumah sakit ini ya, rumah sakit betul. benar. Oke. Kita mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis Pak. Itu. Oh, Ya, cek tensi, gula darah kita gratiskan. oke. Ya, itu juga bagian dari CSR kami tentunya dan sekaligus marketing gitu. Mantap itu, Dok. Benar itu jangan sampai ketinggalan tuh. Apalagi dikatakan gratisnya itu berarti penuh sekali ya, Dok ya? Atau Iya, banyak orang memanfaatkan itu ya, yang jogging ataupun lari, mampir di kami periksa dulu deh. hari Sabtu lah itu ya, orang-orang pada santai. Oh. Pagi-pagi. Selain itu, Pak, kami juga berkolaborasi ya dengan sekolah-sekolah di sini. Ya, kita standby, kita selalu Kampus gitu, siap Dok ya? dimintai tolong kalau menjadi tim medis. Kan biasanya ada event-event lomba gitu ya, lomba basket atau apapun itu ya, kami support itu menjadi tim medisnya. Itu mantap. lomba lari juga ya di Lomba lari juga ya. daerah sini juga kita juga support seperti itu sih. Untuk pemeriksaan yang mungkin orang jarang ini ya periksa Iya. Tersedia berarti setiap hari Sabtu ya, Dok ya? Setiap hari Sabtu. Oke. Setiap hari Sabtu. Berarti sobat Antara yang mungkin ya tinggal sekitar sini itu mangga mampir ke sini untuk memeriksakan ya terkait biasanya ya mungkin ke kadar gula kayak gitu ya, mungkin tensi lah ya. Iya. Ya. Asam urat juga. Ya, Asam urat juga ada ya? Tahu ya, tahu-tahu asam urat tinggi Pak ya. Lari, asam urat, juga ya. kolesterol juga ya. Kolesterol juga kita periksa. Kalau agenda tahunan punya nggak, Dok? Misalnya dalam rangka kayak kemarin mungkin anniversary gitu, supaya masyarakat ini ya lebih mungkin yang jauh lebih atau yang luar kota gitu, apa sih SI Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan ini gitu. Kalau misalnya belum tahun ini, Dok, kita support nih. Ya, siap. Nanti kita akan agendakan ya tahun ini untuk event tahunan. Iya, itu biasanya kan orang
keingintahuan dan akhirnya tahu gitu di sini tuh ada beberapa fasilitas yang mungkin bisa membantu gitu. Iya, betul betul. Oke dok, terakhir ini ada komitmen dokter sendiri ya dok ya terkait apa rumah sakit Parahyangan, rumah sakit ibu dan anak Parahyangan ini ke depan itu layanannya ke masyarakat itu seperti apa dok? Jadi komitmen RSUD Parahyangan ini. Ya, baik. Kalau komitmen kami sih kita sesuai moto ya, yaitu keeping you well. Jadi kita selalu menjaga Anda termasuk kesehatan Anda dengan baik selama dirawat. Nah, jadi kalau saya sendiri gini, apabila ada ya masyarakat, pemirsa ya, customer yang memang membutuhkan ya Pak ya, satu layanan kesehatan yang anti antri, itu kan. Terus antri. Yang kedua yang butuh privasi tinggi, nah itu. Oke. Yang ketiga butuh kenyamanan yang tinggi, ya. Terus juga butuh suasana yang berbeda, ya. Oke. Karena kan di sini kita populasinya kan cukup optimal ya untuk hunian di sini, jadi polusinya itu rendah. Selain itu kan di sini udaranya segar dan view-nya bagus di kaki Gunung Padang gitu. Nah, apabila masyarakat ya kalau ingin memilih itu ya maka RSUD Parahyangan lah yang menjadi pilihan yang tepat. Oke. Ya, maka kami siap melayani Anda. 24 jam ya? 24 jam Pak. Iya. Oke, kalau misalnya ingin bertanya gitu dok, atau ingin buka IG-nya atau medsosnya atau websitenya kemana dok? Sampaikan dok. Ya, kami tentu hadir juga di IG ya, Facebook ya, juga ada kita namanya Parahyangan Butik Hospital, silakan di tag juga lah gitu dan di like untuk beberapa konten kami ya yang sudah kami upload. Karena di situ juga selain berisi tentang beberapa informasi juga ada edukasi, Pak, begitu. Tadi website-nya tapi apa dok? Websitenya RSUD Parahyangan. RSUD Parahyangan. Oke. Siap dok. Semoga RSUD Parahyangan ini ya, rumah sakit ibu dan anak ini tetap prima ya dalam layanan masyarakat, terus semuanya tetap garanti yang tadi disampaikan sama dokter. Sukses terus ya dok ya. Terima kasih Pak. Baik, demikian perbincangan kali ini bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan, Kota Baru Parahyangan bersama tadi Dokter Daniel Dianto. Sampai jumpa, ketemu dengan program lainnya di Bicara Data Megapolitan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di YouTube Antara Megapolitan. Saya Heri Suparman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih.